Halo, salam pembatik 2023. Bersama saya Marcelinus Pisawatun akan menjelaskan tentang materi adaptasi hewan untuk kelas 6 SD. Video ini dibuat untuk menjelaskan materi adaptasi yang terdapat dalam media pembelajaran interaktif. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang pertama, pengertiannya. Secara umum, adaptasi merupakan proses makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya agar bisa bertahan hidup. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang adaptasi hewan. Tujuan hewan beradaptasi adalah agar hewan bisa bertahan hidup di situasi yang kerap berubah-ubah. Selain itu, ada beberapa tujuan lain adaptasi yang bisa diperoleh. Yang pertama, melindungi diri dari serangan musuh dan pemangsa. Yang kedua, memperoleh makanan. Dan yang ketiga adalah berkembang biak. Selain dari pengertian itu, kita juga akan mempelajari tentang jenis-jenis adaptasi yang terjadi pada hewan. Adaptasi pada hewan dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup melalui perubahan bentuk atau organ tubuhnya dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi juga sering disebut sebagai adaptasi fisik karena perubahannya dapat diamati secara visual, misalnya perubahan panjang kaki, pertumbuhan gigi, bentuk paruh, dan sebagainya. Adaptasi morfologi ini mudah dikenali dan diamati karena dapat terlihat dari luar. Adaptasi morfologi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu adaptasi morfologi terhadap jenis makanan dan adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Yang pertama, adaptasi morfologi terhadap jenis makanan. Contoh dari adaptasi morfologi terhadap jenis makanan antara lain adalah ayam yang memiliki paruh yang kecil, lancip dan tajam agar dapat mematuk biji-bijian. Burung pelikan yang memiliki paruh yang besar agar dapat menangkap ikan. Bebek memiliki kaki dengan selaput agar dapat berjalan di lumpur. Mamalia pemakan tumbuhan seperti kambing memiliki gigi seri dan geraham yang lebar dan rata agar dapat mengunyah makanan tumbuhan. Yang kedua, adaptasi morfologi terhadap jenis habitat. Contoh dari adaptasi morfologi terhadap jenis habitat ini antara lain unta. Unta memiliki punuk yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan saat berada di daerah yang keras. Selain itu, ada serigala yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin. Selain itu, terdapat contoh adaptasi morfologi lain pada hewan yang dapat dilihat dari bentuk tubuh, yaitu pada tempurung kura-kura, siput, dan kepiting. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi pada hewan yaitu kemampuan hewan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui fungsi kerja organ-organ dalam tubuhnya. Jenis adaptasi ini sulit untuk diamati karena hanya terjadi di dalam tubuh hewan itu sendiri. Saya akan memberikan contohnya. Yang pertama, adanya enzim selulase. Ada beberapa jenis hewan yang memanfaatkan enzim selulase untuk membantu mencerna makanan seperti hewan rayap, kelinci, dan hamster. Yang kedua, kucing memiliki alat keseimbangan di telinga bagian dalam agar tetap bisa bertumpu pada kakinya saat terjatuh. Yang ketiga, ikan laut sering minum tetapi jarang mengeluarkan urin. Tujuannya adalah untuk menjaga jumlah cairan yang berada di tubuhnya. Ikan yang hidup di laut lebih sedikit mengeluarkan urin dibandingkan ikan yang hidup di air tawar. Yang keempat, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Yang berikutnya, hewan unta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Yang berikut, musang juga beradaptasi dengan cara menyemburkan cairan dan bau yang sangat busuk.
Ada juga yang terakhir adalah kemampuan beradaptasi dengan cara ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan bunyi dan mendengar bunyi yang dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Contohnya yaitu kelelawar. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah perilaku khusus yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menanggapi keadaan di sekitarnya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah kemampuan adaptasi dengan mimikri. Mimikri adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya, seperti yang dilakukan oleh bunglon. Yang kedua, autotomi. Kemampuan makhluk hidup untuk melepaskan bagian tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. Contoh, cicak melepaskan ekornya untuk melepaskan diri dari cengkraman predator. Yang berikutnya, menyemprotkan tinta hitam, yaitu cumi-cumi untuk menghindarkan dari kejaran musuh. Yang berikut, kerbau akan berkubang dan melumuri tubuhnya dengan lumpur dengan tujuan untuk mengurangi sengatan matahari. Yang berikut, kamuflase. Kamuflase adalah tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Contoh hewan yang dapat berkamuflase adalah belalang sembah. Berikut, menggulungkan diri. Menggulungkan diri itu terjadi pada hewan terenggiling. Yang berikutnya, hibernasi. Contoh hewan yang dapat berhibernasi adalah beruang, tikus gurun, ataupun landak. Hibernasi artinya tidur panjang pada musim dingin. Hal ini dilakukan karena kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Mereka menjaga suhu tubuhnya agar tetap bertahan hidup. Yang berikut, berpura-pura mati. Itu terjadi pada hewan kecoak. Perlu diketahui bahwa hewan kecoak ini dapat hidup selama seminggu tanpa ada kepala. Terima kasih, itu adalah penjelasan saya tentang materi adaptasi hewan untuk kelas 6 SD. Semoga bermanfaat. Salam Pembatik 2020.